Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabung gas di kota Cilegon meledak, 4 orang menjadi korban. Bongkar korupsi pengelolaan sampah 76 miliar rupiah, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tahan pihak swasta. Melakukan penipuan dan penggelapan, anggota DPRD Banten ditangkap polisi. Sebuah kios yang dijadikan usaha warung makan di Jalan Raya Temu Putih, Kota Cilegon, rusak berat setelah tabung gas LPG yang digunakan untuk bahan bakar memasak meledak. Tim pemadam kebakaran bersama warga setempat langsung melakukan pendinginan di lokasi meledaknya tabung gas LPG. Ledakan terjadi pada saat pemilik warteg sedang memasak di dapurnya. Akibat kerasnya ledakan, kondisi kios porak-poranda. Kobaran api yang cukup besar juga sempat muncul dari lokasi kejadian dan sempat membuat warga panik. Namun api kemudian berhasil dipadamkan setelah warga bersama petugas menyemprotkan apar. Diduga ledakan tersebut terjadi karena gas LPG yang tersambung pada regulator mengalami kebocoran sehingga membuat bahan bakar gas meledak dan melukai 4 orang yang ada di lokasi tersebut. Keempat korban adalah suami, istri, anak, dan seorang yang ikut membantu memasak. Keempatnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Isi korban ada 4 orang, suami, istri, pembantu, sama anaknya. Itu mengalami luka bakar apa kayak gimana? Ya luka bakar serius sih. Kalau istri sama pembantunya dibilang 80% 90% lah luka bakarnya. Berarti sekarang udah dilariin ke rumah sakit? Udah dibawa ke rumah sakit pagi-pagi. Waktu kejadian, pasca kejadian korban masih sadar apa gimana? Udah pingsan. Udah pingsan ya? Beruntung kobaran api tidak merembet ke bangunan lain yang ada di sekitar lokasi. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Kekerasan seksual dengan korban anak laki-laki kembali terjadi. Peristiwa memilukan ini kali ini terjadi di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Setelah mendapat laporan, polisi langsung menangkap pelaku bernama AA yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru mengaji. Warga yang emosi menghardik pelaku saat digiring polisi. Terbongkarnya kasus ini berawal saat salah satu korban menceritakan kejadian yang menimpa dirinya ke seorang teman. Kemudian temannya menceritakan kepada orang tua korban. Warga yang mendapatkan informasi langsung menangkap pelaku di kontrakannya, korban asusila berumur 7 hingga 9 tahun. Pelaku baru 2 bulan mengontrak dan dari awal sudah curiga dengan tingkah laku pelaku yang sering mengajak anak-anak main ke kontrakannya. Kurang paham Pak, soalnya kalau itu saya di rumah, dia itu kan pintunya dibuka, jadi saya nggak tahu kalau misalnya anak-anak tuh dilecehin kayak gitu. Soalnya posisi pintu kebuka, terus anak-anak cuma main game, saya taunya kadang main catur apa rebana gitu. Kalau kejadiannya dia dilecehin kayak gitu sambil main game, di luar dugaan saya. Pelaku ini ngontrak sini udah berapa lama, Bu? Kontrak di sini sih kurang lebih 2 bulan, cuman kalau di kontrakan kakak saya ya kurang lebih setahun. Jadi punya istri atau gimana, Bu? Dia sendiri Pak. Sendiri. Iya. Artinya anak-anak diajak main ke sini. Iya. Dia gitu suka ngajak anak-anak main. Kadang di masjid juga dia suka main sama anak-anak gitu, suka jajanin gitu kan. Pelaku yang berprofesi sebagai guru mengaji sudah melakukan asusila kepada anak-anak lebih dari 1 kali. Kurang lebih sebelum puasa, Pak. Sebelum puasa itu. Korbannya ini berapa orang Pak dan usia berapa aja? Di sini 3 orang, yang umur paling gede 9 tahun, 8 tahun, sama 7 tahun. Itu semuanya laki-laki? Iya, betul. Pak, waktu ditanya korban, diapain aja sih sama pelaku? Ya kalau
dubur apa nih, sodop apa bagaimana itu ya? Iya, sodomi. Sama suruh kemauan dia sama pelaku gitu, suruh apa? Apalah namanya lah. Iya gitu, yang paling gede tapi pengakuan anak yang paling gede itu yang 9 tahun. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Polres Tangerang Selatan. Hingga berita ini disusun, polisi belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait dengan peristiwa tersebut. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Hilang kendali saat melintasi jalan menurun di ruas Jalan Rangkas Bitung Bogor, truk bermuatan tanah menabrak gerobak sate dan sepeda motor. Kecelakaan tersebut terjadi di Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kecelakaan bermula saat truk bertona sebesar yang melaju dari arah Bogor menuju Tangerang hilang kendali akibat remblong. Truk oleng ke kanan dan menabrak gerobak sate yang sedang berjualan di bahu jalan. Selain menabrak gerobak, truk juga melindas motor hingga ringsek. Beruntung pedagang sate dan pengendara motor dapat segera menghindar, namun pengendara motor alami luka dan trauma sehingga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ada di tempat Tempat apa tuh? tempat ini lagi bikin sate. Oh, jual sate sini. Jualan, iya. Itu tiba-tiba mobil langsung nyelondong aja atau gimana? Nggak tahu ya. Heeh. Orang lagi sibuk bikin sate gitu. Oh gitu, lagi ladangin ya? Lagi ladang. Heeh. Melayani. Itu langsung nabrak aja. Kaget nggak Mas? Oh, kaget banget. Oh gitu. Yang rusak apa aja tuh? Nggak tahu ya, belum di ini. Gerobak mah ngeguling aja. Oh gitu ya. Iya, hancur gerobak. Menurut sang sopir, truk membawa tanah dan akan dibawa ke wilayah Tangerang. Sopir sengaja membuang laju kendaraan untuk menghindari kecelakaan yang lebih besar. Mau ke PIK 2. Oh, Pik 2. Iya. Itu waktu pas jalan biasa aja atau gimana tuh? Ya pas jalan maksudnya dari itu kan belum turunan, masih biasa aja, rem masih fungsi. Setelah pas turunan di sini di atas, saya coba kan rem udah kerasa ngemplos nih, saya oper ke gigi terendah. Oh gitu. Gigi 1 masih aja ngemplos, gak kuat Pak, gak kuat nahan, jadi terus saya injek tetap di rem di bawah. Oh gitu. Udah balik lagi ya. Jadi langsung banting ke apa? Langsung saya banting ke sini, soalnya kan di sana banyak orang. Oh gitu. Ya. Akibat kecelakaan tersebut, kemacetan panjang sempat terjadi di sekitar lokasi. Kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Laka Lantas Polres Lebak. Ironisnya, truk bermuatan tanah dengan kapasitas overload tidak diperbolehkan melintas di jalan kelas 3 atau jalan provinsi dan kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jalan tersebut hanya bisa diperuntukkan truk dengan muatan 8 ton. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.